Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Budi Rahayu dengan NIM 2241104021064. Saya dari kelas 3 PIC. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, yang pertama, apa sih urgensi pemahaman multimedia terhadap pendidik atau calon guru? Nah, jawabannya yaitu pembelajaran agama Islam atau PAI itu tidak harus selamanya menggunakan pola pembelajaran konvensional atau pembelajarannya sebatas hanya pada pengayaan kognitif, hafalan, dan praktik ibadah. Akan tetapi, guru PAI itu harus lebih membuka mindset untuk lebih terbuka dan belajar teknologi kekinian sesuai dengan zaman berkembangnya teknologi dan media pembelajaran. Maka, guru PAI ini juga harus mampu beradaptasi dan melakukan inovasi baru agar membuat pelajarannya itu lebih menarik, kreatif, menyenangkan, dan efektif. Nah, teknologi multimedia ini juga tidak hanya digunakan sebagai software dan komputer saja, akan tetapi juga dapat kita gunakan dalam berbagai bidang studi. Nah, khususnya dalam pembelajaran PAI ini. Nah, bagi pendidik, kemajuan teknologi multimedia ini memberikan peluang bagi guru atau calon guru. Nah, contohnya yaitu yang pertama, untuk menyusun bahan ajar interaktif guna mendukung proses pembelajaran mereka di dalam kelas. Nah, dan di sini itu siswa nanti akan menunjukkan hasil belajar yang lebih baik jika dapat mengintegrasikan informasi secara verbal dan visual atau membuat proses belajar lebih baik dan dapat meningkatkan daya ingat atau retensi. Selanjutnya, yang kedua yaitu melalui multimedia dalam proses pembelajaran itu guru dapat memanfaatkan waktu belajar untuk memberikan materi pembelajaran dengan luas. Sehingga dengan multimedia, waktu pembelajaran yang dibatasi oleh jam pelajaran itu memudahkan guru dalam memaksimalkan waktu, sehingga materi itu tersampaikan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Alhasil apa? Alhasil dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan dengan begitu siswa itu akan lebih interaktif dan dapat mendukung aktivitas belajar individual maupun kelompok. Dan selanjutnya yaitu pelayanan terhadap setiap individu siswa akan lebih terkontrol. Nah, sehingga dengan multimedia ini guru dapat melayani perbedaan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, atau juga dapat menjadi self-evaluation yang digunakan siswa. Nah, bagi guru itu akan lebih mudah mengontrol keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu umpan baliknya. Nah, umpan baliknya itu dapat diberikan secara langsung. Dengan demikian, kontrol terhadap pencapaian tujuan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, dapat disimpulkan dari uraian manfaat di atas bahwa dengan menggunakan multimedia itu dapat memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu teori psikologi apa sih yang cocok dengan urgensi di atas? Nah, menurut saya yaitu teorinya yaitu teori kognitivisme, yang mana teori ini memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbuka ketika siswa ini berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang lama atau terdapat dalam struktur kognitif. Dan yang teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme, yang mana teori ini mengutamakan peran dari peserta didik. Nah, di mana peserta didik ini akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru, yang mana kemudian
mana kemudian pengetahuan tersebut dapat didalami sesuai pengalaman dan bahasa sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan 3 aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu Quizzes, yang mana ini sebuah aplikasi yang berbentuk soal formatif yang disajikan sebagai macam pilihan yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Nah, aplikasi Quizzes ini menjadi suatu sarana yang dapat membantu pembelajaran, yang di dalamnya ini menyajikan berbagai macam bentuk soal kuis dan permainan sehingga dapat memudahkan guru untuk pembelajaran dan alat penilaian. Nah, sedangkan manfaat dari penggunaan aplikasi Quizzes ini yaitu bisa digunakan untuk sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan tentunya. Dan aplikasi ini juga dapat menghemat penggunaan kertas, serta Quizzes ini juga dapat memudahkan guru untuk memberikan latihan soal kepada siswa. Nah, dengan mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah guru tentukan. Nah, dengan begitu siswa ini itu nanti tidak terbebani dengan adanya tugas yang menumpuk. Selanjutnya, Quizzes ini juga banyak menyediakan fitur-fitur berbentuk soal seperti soal pilihan ganda, soal isian, maupun soal uraian. Nah, fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Quizzes ini juga dapat merangsang semangat siswa untuk belajar dan mengerjakan soal. Karena Quizzes ini terdapat berbagai animasi, ilustrasi grafik, dan warna yang dapat menambahkan semangat belajar siswa. Nah, sedangkan nilai yang telah didapatkan oleh siswa ini nanti akan ditampilkan pada layarnya ketika siswa itu telah menjawab soal. Nah, tentunya aplikasi ini mempunyai kelebihan teman-teman, yaitu salah satunya yang pertama yaitu mempermudahkan guru dalam membuat soal, dan yang kedua yaitu peringkingan siswa itu bisa kita dapatkan dengan mudah, dan yang ketiga yaitu koreksi otomatis, yang keempat dapat mereview pertanyaan, dan yang kelima pertanyaannya itu setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, sedangkan kekurangan dari aplikasi Quizzes ini adalah yang pertama itu siswa dapat membuka tab baru. Nah, artinya siswa ini bisa masuk dengan akun lain jika siswa ini memiliki 2 akun email atau lebih. Dan yang selanjutnya yaitu susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru, yang mana siswa ini bisa jadi akan turun peringkat walaupun dia sudah mengerjakan atau sudah menjawab semua soal yang ditanyakan. Nah, hal ini dikarenakan masalah waktu, yang mana artinya kecepatan siswa mengerjakan soal akan memperoleh nilai yang besar. Nah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi peringkatnya dan akan menjadi kendala jika beberapa siswa yang terlambat bergabung. Aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi Zoom. Nah, Zoom ini adalah sebuah layanan konferensi video berbasis cloud computing, yang mana aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler seperti desktop hingga telepon dan sistem ruang. Nah, pada umumnya para pengguna ini menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Nah, sejak Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disingkat dengan WHO mengeluarkan deklarasi yang mengatakan dengan resmi bahwa kemarin itu, yaitu tahun kemarin, coronavirus itu adalah pandemi global, maka banyak dari negara dengan penderita pandemi itu mengambil tindakan demi menyelamatkan warga negaranya. Nah, contohnya menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Nah, secara garis besar, fungsi dari alat Zoom ini adalah sebagai alat komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk proses belajar mengajar secara online. Nah, serta rapat-rapat penting perusahaan tanpa perlu kita bertatap muka secara langsung. Nah, pada aplikasi Zoom ini tentunya juga tersedia berbagai menu, yaitu seperti share screen,
untuk atau membagikan layar kepada peserta Zoom. Yang kedua yaitu record atau merekam segala aktivitas kegiatan yang dilakukan selama rapat dilakukan. Dan yang ketiga yaitu share sound, yaitu membagikan suara video kepada peserta Zoom. Dan selanjutnya yaitu background, yaitu tampilan layar belakang seperti Zoom atau link undangan rapat. Nah, aplikasi Zoom ini juga memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Nah, melalui aplikasi Zoom Meeting ini, kegiatan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman lebih baik bagi peserta didik, yang mana peserta didik ini nantinya dapat berinteraksi secara langsung. Maksudnya bisa berinteraksi seperti secara langsung, teman-teman. Yaitu siswa bisa melakukan tanya jawab, diskusi, dan presentasi tentang masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Nah, sedangkan kekurangan dari aplikasi Zoom ini adalah tentunya boros penggunaan kuota ya teman-teman, dan juga rawan data bocor. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi Benim, yang mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang menghasilkan video dengan ilustrasi yang menarik dan tidak monoton. Nah, harapan dari pemanfaatan media tersebut adalah para siswa ini dapat lebih efektif dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara gratis dan juga berbayar. Nah, jika berbayar, maka sudah jelas ya teman-teman, gambar dan fitur-fitur lainnya dapat kita akses itu lebih banyak. Akan tetapi, jika menggunakan yang bebas biaya, maka ya sudah resiko sebelumnya kita harus menyiapkan beberapa gambar-gambar sebagai penunjang isi materi. Nah, selanjutnya tulisan-tulisan dan gambar tersebut yang sudah kita siapkan itu dipadukan dengan suara rekaman yang dilakukan secara langsung dalam aplikasi tersebut. Nah, yaitu dengan jeda waktu yang tentunya yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin itu suara yang dikeluarkan itu juga harus jernih dan sesuai dengan tampilan yang terdapat dalam video. Nah, aplikasi Zoom atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran PAI yaitu menurut saya itu aplikasi Zoom, karena dalam aplikasi ini tersedia berbagai menu, yaitu seperti share screen untuk membagikan layar kepada peserta Zoom, record yaitu merekam segala aktivitas kegiatan yang dilakukan selama rapat dilakukan, dan juga share sound yaitu membagikan suara video kepada peserta Zoom. Dan juga dapat kita share juga yaitu background, yaitu tampilan latar belakang peserta Zoom atau undangan link rapat Zoom. Nah, karena aplikasi Zoom ini juga memberikan kemudahan dalam penggunaan pembelajaran PAI tentunya, karena melalui Zoom Meeting ini kegiatan pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman yang lebih bagi peserta didik. Nah, yang dimana itu peserta didik bisa berinteraksi secara langsung, yaitu siswa bisa melakukan tanya jawab, diskusi, dan presentasi tentang masalah-masalah pembelajaran yang sedang mereka hadapi. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran PAI, ketika kita sedang membahas tentang fikih contohnya. Nah, ketika kita sedang membahas pembahasan tersebut, pasti kita membutuhkan sarana audio untuk kita menjawab langsung tentang bagaimana dalil hukumnya dan bagaimana nanti penyelesaiannya. Nah, dengan hal tersebut juga aplikasi Zoom juga bisa menampilkan seperti video, yaitu selain membagikan layar juga dapat menampilkan video. Nah, demikian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.